Selanjutnya, memasuki agenda kita yang selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara seminar kita pada hari ini oleh Ketua Kelompok KKN 25. Kepada Saudara Muhammad Zikril Khoir, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Christian Lorenz selaku MC sekaligus moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa hadir berkumpul di acara webinar pagi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Heni Agustin, SPMSI, selaku koordinator dosen mata kuliah kerja nyata Universitas Trilogi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya, Bu. Terima kasih juga kepada Bapak Lestari Agus Salim atau Bapak Luken SEMSI selaku dosen pembimbing kelompok kami yang telah memberikan ilmu dan juga banyak pengalaman kepada kami dari awal hingga terlaksananya webinar pagi ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Zul Rahman yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi pengisi atau pemateri pada webinar kami. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman panitia berkat kerja keras kalian dan kerjasama kalian hingga akhirnya webinar ini terlaksana. Acara webinar dengan judul menjadi pebisnis dan investor handal hanya dengan jempol adalah webinar yang akan memaparkan ilmu tentang bagaimana menjadi pebisnis handal dan juga investor handal hanya melalui internet. Untuk menghargai waktu, akhir kata dari saya mewakili panitia yang lain, jikalau nanti ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta selama webinar ini berlangsung, saya mewakili panitia meminta maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu oleh Koordinator Mata Kuliah Kerja Nyata Universitas Trilogi, Ibu Heni Agustin, SPMSI. Kepada Ibu Heni Agustin, SPMSI, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya jelas ya? Jelas, Ibu, jelas. Selamat pagi yang terhormat Bapak Lestari Agus Salim, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 25. Kemudian Mas Zul Rahman, selaku narasumber dari luar Trilogi ya, eksternal. Saya mewakili Universitas Trilogi sebagai koordinator mata kuliah KKN, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh audiens, kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berhasil menyelenggarakan webinar hari ini. Jadi KKN kami di Trilogi ini memang praktis sudah tahun kedua dilakukan melalui format yang berbeda yang seharusnya berjalan secara langsung di desa-desa binaan kami karena kondisinya tidak memungkinkan sehingga kami merubah beberapa formatnya menjadi penyelenggaraan webinar. Webinar kami dilakukan sejak tanggal 17 Juni sampai 17 Juli, jadi setiap hari ada webinar, sesi pagi dan sesi siang dari berbagai kelompok dengan berbagai judul dan narasumber, jadi sangat banyak dan runtutannya sampai 1 bulan lebih. Senang sekali rasanya hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik gitu ya. Semoga lancar kegiatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Luken, Pak Lestari Agus Salim, dan Mas Zul Rahman yang sudah meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan pencerahan kepada kita semua di hari ini. Sekali lagi sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni Agustin, SPMSI, atas sambutannya. Seminar Nasional Universitas Trilogi yang bertemakan menjadi pebisnis dan investor handal hanya dengan jempol resmi dibuka. Nah, teman-teman, udah pada melek belum nih? Kan pagi nih. Yuk bangun semangat buat ngelewatin hari ini. Jangan merem-merem terus gitu. Jadi teman-teman siapa nih udah siap buat ngedengerin materi dari narasumber yang keren-keren hari ini? Jangan sampai kelewatan ya dengan materi yang akan disampaikan nanti. Baik.
Nah, supaya lebih jelas lagi tentang menjadi pebisnis dan investor handal hanya dengan jempol, mari kita saksikan bersama video profil mata kuliah kerja nyata kelompok 25. Kepada panitia dipersilakan. Chris, 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 Apaan? gue mau ngobrol bentar, apa lu main game mulu? Sabar, Kril. Gue lagi main ini. Bentar. Gue lagi puyeng nih sebenarnya. Kenapa? Kenapa, Kril? Ini bisnis gue mandek sumpah. Lu bisnis apa nih? Gue baru tahu nih lu buka bisnis. Lu mana aja? Kan udah lama kita nggak ketemu, Kril. Bisnis gue sama temen gue buka kopi shop gitu kan. Ini pandemi ini nih susah banget. Ada aja. Terus Ya, Satpol PP dari itu lagi dah. Aturan kesehatan, protokol kesehatan kan. Iya, benar. Susah ini higienis kan. Parah emang. Terus apa yang lu pusingin, Kril? Kayak pindah haluan aja bisnis gue. Pindah maksudnya gimana? Enggak. Ganti bisnis dah gue. Coba bidang yang lain. Online maksud lu? Iya, kayak gitu deh. Emang lu ngerti kayak gitu-gituan, Kril? Agak lu ngerti gak? Agak, gue juga. Cuma kayak ada dah temen gue yang ngerti bisnis online itu. Siapa? Temen lu juga, lu kenal dah. Siapa ya? Audi itu yang suka jalan-jalan mulu sekarang dah. Boleh tuh. Ajak lah dia. Bentar ya, gue lagi main nih. Mau gue teleponin aja nanti. Sekalian nanyain kabar ya. Keluar lu main ya? Ya, ntar ya, tungguin ya. Nah, Kril, gue udah nih. Oh, jadi telepon. Jadi. Si Audi kan? Iya. Bentar. Nanyain kabar dia juga gimana ya? Siap. Halo, Di. Siapa nih? Halo, Sob. Lu di mana? Lagi di Bandung nih. Iya. Lagi jauh dah, Kril. Mana? Bandung. Lu ngapain di sana? Biasalah. Gak ada urusan, sekalian liburan. Iya. Lagi masih apa sob di situ? Oh, sibuk. Ini gue lagi sama si Zikril ini. Ingat gak lu? Oh, Zikril. Ya inget lah gua. Ayolah, kapan-kapan kita nongkrong lagi, ngumpul bareng lagi nih sama Zikril. Udah lama kan lu gak ketemu sama Zikril? Gas lah, kapan nih? Iya. Nah, lu kapan balik dari Bandung? Oh, balik mah gua 10 hari lagi anjir. Baru buat nyampe nih. 10 hari lagi. Udah lama. Gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa tuh gue. Ya udah, atur tanggal kali ya kita ya. Buat ngumpul bareng lagi. Gampang mah itu, ntar gua kabarin dah tanggalnya. Iya. Iya mah gampang itu, oke. Oke dah. Oke, kabarin aja di. Siap. Oke. Sip. Yuk. Tahu banget ya? Sabar, Jar. Sabar. Wih.
cewek baru. Wah, ada lu gini. Gue diajak sama mereka berdua, gue mau ikut aja orangnya. Lama banget. Parah emang. Sekarang apa kesibukan lu? Bisnis gue. Bisnis apa? Biasa, bisnis online gitu dari rumah. Oh, bisnis online. Iya banget sama dia. Dia juga pengen bisnis online loh. Bisnis apa aja sekarang? Jadi gini nih, gue sempet buka kopi shop gitu kan. Cuman mantep nih sekarang pandemi ini. Iya, masih itu. Gue pengen video haluan aja nih kayak lu. Jadi bisnis online biar gue tau gitu. Gue pengen belajar dari lu. Lu kelihatan sukses banget ya sekarang. Gue bagi-baginya lah. Iya, Bagi-bagi ilmu lah. Asik. Oh, jadi belajar bisnis online ya? Iya, Nah, kebetulan gua bisnis berdua sama cewek gua. Jadi itu yang mungkin tahu cewek gua ininya, rezekinya. Oke. Gimana sih caranya sih? Ya, jadi gue belajar bisnis online ini, gue belajar dari sebuah komunitas, yaitu komunitas Developreneur. Nah, komunitas Developreneur ini ngajarin gimana cara kita biar bisa sukses di bisnis online. Juga ada cara bikin website juga. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat video bareng-bareng yuk. Oke, boleh. Hai, apakah saat ini kamu sedang ingin memiliki penghasilan tambahan dari internet? Atau kamu saat ini sedang ingin belajar bisnis online? Atau kamu mungkin sudah mau bisnis tapi penghasilannya masih stagnan dan ingin belajar dan banyak tentang bisnis online? Maka saya sarankan bergabunglah di komunitas Developreneur. Apa itu komunitas Developreneur? Simak video ini sampai selesai. Komunitas Developreneur adalah wadah untuk kamu yang ingin belajar bisnis online dan juga untuk kamu yang ingin memulai bisnis di internet dan untuk kamu yang ingin mengembangkan bisnis di dunia internet. Saat ini kami menyediakan berbagai macam kelas pembelajaran online. Pertama, ada kelas bisnis all-shop untuk kamu yang ingin belajar bisnis online shop atau ingin membuka online. Dan yang kedua, ada kelas affiliate marketing, yaitu kelas pembelajaran untuk kamu yang ingin menjadi internet marketer. Dan yang ketiga, kami menyediakan bantuan membuat website. Ketika kamu setelah bisa membuat website, maka kamu bisa mengembangkan bisnismu jauh lebih besar di dunia online. Ataupun kamu yang mungkin mau membuka jasa pembuatan website, maka ini sangat cocok sekali. Mengenai legalitas, komunitas Developreneur dinaungi dan dilindungi oleh PT Andika Ilmu Mandiri, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Perusahaan ini lebih fokus ke bidang edukasi dan pengembangan diri. Saat ini PT Andika Ilmu Mandiri telah berbadan hukum SK Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu juga telah memiliki nomor induk berusaha. Dan saat ini PT Andika Ilmu Mandiri telah mengantongi surat izin usaha perdagangan. Nah, apalagi yang kamu tunggu? Saat ini telah banyak orang yang telah membuktikan manfaat telah belajar di komunitas yang berbeda. Sekarang giliran kamu yang membuktikan. Salam sukses, salam jumpa. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, kalian bisa gabung ke komunitas Developreneur ini, ataupun kalian bisa kunjungi websitenya. Seperti itu. Oh, menarik banget ya. Menarik banget. Ya, coba lah. Yoi, kita coba. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman, video profil dari kelompok 25 KKN. Jadi teman-teman yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti seminar nasional yang bertemakan menjadi pebisnis dan investor handal hanya dengan jempol yang akan disampaikan oleh pembicara yang luar biasa. Seminar kali ini akan dipandu oleh saya sebagai moderator. Untuk memasuki materi pertama, mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara kereta, biasalah suka lewat. Untuk memasuki materi pertama, saya akan membacakan CV dari narasumber pertama. Beliau bernama lengkap Zurahman. Beliau lahir pada tanggal 5 Juni 1998 di Awo, Sulawesi Tengah. Beliau pernah menempuh pendidikan di SD,
257 PAUJP, SMP Negeri 3 Merauke, SMK Negeri 3 Merauke, dan berkuliah di IAIN Parepare. Beliau juga memiliki riwayat organisasi yang banyak, seperti Libam IAIN Parepare, Redline IAIN Parepare, pengurus HMJ Dakom IAIN Parepare, WIMNUS atau Wirausaha Muda Nusantara, dan TDA. Tidak kalah dengan riwayat organisasinya, beliau juga memiliki prestasi yang luar biasa, yaitu Wirausaha Muda Nusantara, founder jempolpreneur.com, Certified World Class Manager, Certified Public Speaker Syafi'i Effendi Management, dan menjadi Ketua Hima KPI pada tahun 2017 sampai 2018. Langsung saja untuk Pak, apa Mas, apa Bang boleh panggilnya? Pak Zulrahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Christian ya. Iya Pak. Ini enaknya saya panggil Bapak, Mas, Kak? Bang aja boleh. Bang aja boleh. Oke, Bang Zulrahman, boleh silakan. Oke teman-teman, saya izin share screen. Oke. Bentar ya. Teman-teman, Bob Sadino, salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang memiliki sekitar 5 perusahaan dan kisah hidupnya telah ditulis di berbagai buku. Beliau pernah mengatakan, keberhasilan adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak gunung kegagalan. Maka kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, yang terhormat Koordinator Dosen Mata Kuliah Kerja Nyata Universitas Trilogi, Ibu Heni Agustin, SP, MSc, dan juga yang terhormat Pak Lestari Agus Salim, SE, MSc, selaku narasumber dan dosen Universitas Trilogi, serta dosen pembimbing KKN 25. Serta juga teman-teman panitia dan seluruh peserta yang hadir pada webinar pagi ini. Perkenalkan, saya Zulrahman, seorang practitioner of NLP licensed by Richard Bandler 2020, dan juga saya adalah alumni World Class Manager by Coach Armala tahun 2018, serta saya juga adalah alumni dari Public Speaking Masterclass Certified by Jamil Azeni 2018. Maksud saya 2020. Teman-teman semuanya, saat ini saya adalah seorang direktur utama dari PT Aneka Ilmu Mandiri yang memiliki beberapa unit bisnis di bawahnya, di antaranya yaitu jpp.id, hajatan.info, peduliukm.com, jempolpreneur.com, dan anekailmumandiri.com, serta beberapa unit bisnis lainnya yang tidak sempat saya sebutkan semuanya. Teman-teman semuanya, saya menyadari bahwa teman-teman hadir pada webinar kali ini pasti ingin mendapatkan sesuatu manfaat. Agar Anda bisa mendapatkan manfaat yang maksimal, ada 3 syarat yang harus kita sepakati bersama. Saya beri singkatan syarat ini yaitu ATM. A, yang pertama aktif. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat pada webinar kali ini, Anda harus aktif. Baik aktif secara fisik maupun non-fisik. Fisik yang saya maksud adalah seperti menyalakan kamera. Jadi teman-teman pastikan kali ini Anda menyalakan kameranya, ya. Panitia boleh dibantu dicek, peserta yang belum menyalakan kamera diinstruksikan untuk menyalakan kamera. Dan aktif dalam hal lain adalah mencari posisi yang nyaman. Teman-teman kalau mau mendapatkan manfaat, usahakan Anda berada di posisi yang nyaman. Ya. Dan sedangkan non-fisik yang saya maksud yaitu pikiran Anda harus aktif. Fokus pada webinar kali ini. Jangan sampai matanya ke HP atau ke laptop, tapi pikirannya ke dapur atau ke tempat yang lainnya. Agar Anda bisa fokus, saya sarankan siapkan air minum. Agar kalau haus tidak perlu izin lagi ke dapur. Ya. Syarat yang kedua, yaitu T. T adalah terlibat. Semakin Anda terlibat, semakin banyak manfaat yang akan Anda dapatkan.
Jika misalnya saya bertanya, usahakan Anda merespon. Jika dibuka sesi tanya jawab, usahakan Anda bertanya. Ya. Dan syarat yang ketiga yaitu mencatat. Jika Anda ikuti 2 aturan tadi, maka Anda akan mendapatkan insight-insight baru. Tapi insight itu akan hilang begitu saja jika tidak Anda catat. Maka saya sarankan, siapkan catatan, bolpen, dan buku agar apa yang Anda dapatkan bisa tersimpan untuk selamanya. Oke, 3 syarat ini jelas ya. Kalau gitu saya mau bertanya, siapa di sini yang sudah siap untuk belajar? Yang siap ketikkan di kolom chat, katakan saya siap. Usahakan pakai huruf besar semuanya. Oke, saya berikan waktu 30 detik. Semuanya yang siap belajar, katakan saya siap, gunakan huruf besar semuanya. Oke, 30 detik dari sekarang. Yang siap, saya tunggu di kolom chat. Mantap semuanya ya. Oke. Kamera sudah aktif semua? Oke, saya lanjut. Ini sangat luar biasa semua teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, bismillah. Dalam kurun waktu 30 menit ke depan, kita akan belajar 3 hal yang harus Anda miliki untuk memulai bisnis. Saya rangkum cara ini menjadi sebuah singkatan, yaitu KTM. Tahu apa itu KTM? Ya, KTM bukan kartu tanda mahasiswa ya, bukan. Melainkan KTM adalah yang pertama kesadaran, yang kedua tujuan, dan yang ketiga motivasi. Jadi kita akan belajar 3 cara menjadi seorang pebisnis, yaitu kesadaran, tujuan, motivasi. Coba diulang dalam hati, kesadaran, tujuan, motivasi. Oke, kita masuk yang pertama, kesadaran. Poin ini saya masukkan dengan berdasar pada pengalaman saya dulu. Kenapa sekarang saya bisa memiliki sebuah perusahaan, PT, dan sekitar 7 unit bisnis di bawahnya? Semua ini bermula ketika kelas 1 SMK. Ada guru saya yang waktu itu beliau sedang membuka pelajaran pertamanya dengan mengatakan, di era sekarang, siapa saja, termasuk kalian, bisa memiliki penghasilan sambil sekolah, yaitu dengan berbisnis online. Kala itu saya belum tahu apa-apa tentang bisnis, terutama bisnis online. Tapi untungnya beliau menambahkan, silahkan cari aja di Google, ketikkan kata kunci bisnis online. Nah, sepulang sekolah, saya langsung cari itu di Google, bisnis online. Dan tampil semuanya, banyak sekali macam-macam peluang bisnis online. Ini guru saya yang saya maksud, namanya adalah Dere Jalu Putronuswantoro. Beliaulah yang menyadarkan saya tentang adanya yang namanya bisnis dan bisnis online. Waktu itu, bisnis pertama yang saya kerjakan adalah jualan pulsa. Saya jualan di rumah dan di sekolah, termasuk jualan ke beberapa guru juga. Dari sinilah saya mulai tahu bagaimana cara berjualan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari berdagang. Seandainya guru saya tidak menyadarkan saya tentang adanya peluang bisnis online, mungkin saat ini saya sedang duduk di sebuah kantor atau bahkan sibuk mencari lapangan pekerjaan. Jadi, kesadaran ini sangat penting. Kesadaran bisa bersumber dari 2 hal, yaitu kesadaran eksternal dan kesadaran internal. Eksternal maksudnya adalah disadarkan. Seperti saya tadi, disadarkan oleh guru saya. Sedangkan dari faktor internal adalah kesadaran diri. Ada orang yang menjadi pengusaha itu dikarenakan kesadaran dirinya. Biasanya ini karena keterpaksaan seperti himpitan ekonomi, ada kebutuhan terpaksa, dan yang lainnya. So, mulai hari ini Anda harus menyadari bahwa saat ini Anda bisa memiliki penghasilan dari internet, ya. Bahkan hanya dari rumah saja, terutama di era pandemi ini. Sudah banyak yang telah membuktikannya. Oke. Poin yang kedua adalah tujuan atau goal. Orang yang memiliki tujuan cenderung dekat dengan kesuksesan
Karena mereka tahu kemana mereka harus pergi. Tahu nggak Meridiana? Siapa di sini yang tahu Meridiana? Coba angkat tangannya. Ya. 20 tahun yang lalu, beliau bukanlah siapa-siapa. Bahkan cenderung dianggap remeh oleh orang lain. Meridiana sendiri pun waktu itu belum tahu jalan hidupnya. Namun setelah dia memiliki sebuah tujuan atau memiliki goal, yaitu ingin memiliki $1 juta pertama, dari situlah hidupnya berubah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan dan kemana ia harus melangkah. Inilah yang menyebabkan Anda mengenal Meridiana saat ini. Tujuan ini diibaratkan Anda sedang menggunakan aplikasi Google Maps. Ya. Jika Anda menggunakan Google Maps, tidak menitikkan atau tidak membuat tujuan, maka Google Maps-nya tidak akan berjalan. Anda tidak akan pergi kemana-mana. Ya. Bahkan kalau Anda berjalan pun, Anda mungkin akan kesasar. Maka dari itu teman-teman yang ingin terjun ke dalam dunia bisnis, terutama dunia bisnis online, Anda harus memiliki tujuan. Kenapa Anda mau berbisnis dan kemana Anda harus pergi. Setelah menjadi pebisnis, Anda akan menjadi apa? Ya, itu Anda harus pikirkan mulai saat ini apa tujuan Anda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah motivasi. Apa itu motivasi? Siapa di sini yang berani menjawab apa itu motivasi? Ya, saya akan berikan waktu teman-teman. Silahkan menyalakan mic atau mungkin mau melalui chat. Saya mau tahu apa yang teman-teman pahami tentang motivasi. Boleh dijelaskan di chat atau kalau ada yang mungkin yang mau berbicara secara langsung, silahkan. Ayo, saya berikan waktu 30 detik atau 1 menit, teman-teman. Saya minta memberikan definisi atau apa yang teman-teman pahami tentang motivasi. Silahkan teman-teman dari sekarang. Oke. Dari Audi, dorongan buat melakukan sesuatu. Oke, betul. Ada lagi tentang apa yang Anda maksud atau apa yang Anda pahami tentang motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang dapat menjadi penyemangat diri dalam melakukan sesuatu. Oke. Ada lagi atau mungkin ada yang mau berbicara secara langsung? Silakan. Kalau ada. Oke, dari peserta ada? Ya, dari Christian berani melangkah dari zona nyaman. Ya, itu semuanya ya. Nah, yang Anda maksud mungkin motivasi sudah benar, tapi biar lebih jelas apa itu motivasi, saya ingin membagikan sebuah video. Ya, mari kita simak sama-sama video ini, dan di akhir nanti saya akan meminta Anda memberikan pendapat atau membuat rangkuman tentang video ini ya. Jadi simak baik-baik videonya. Bentar. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, disimak ya baik-baik teman-teman. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah 2 bersahabat bernama Andrew dan Bimbo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air.
Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari
badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat dia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari. Dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya, sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik.
Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Bibo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Oke, bagaimana dengan teman-teman? Mau jadi Embro atau Pipo? Coba dijawab di kolom chat. Pipo, Pak. Pipo. Ya. Nah, dari video ini teman-teman, kita bisa mungkin saya yakin ada sesuatu yang berbeda yang teman-teman rasakan dalam diri. Entah itu perubahan mindset, perubahan pikiran, atau perubahan emosi. Ya, tapi intinya inilah yang dinamakan motivasi. Motivasi ini sangat penting ketika teman-teman terjun ke dalam dunia bisnis. Ya, karena dalam dunia bisnis itu kita tidak memiliki bos. Kalau di kantoran misalnya, kita memiliki bos atau atasan yang bisa terus mendorong kita, ya, jadi terus bersemangat untuk bekerja. Sedangkan di bisnis, Anda adalah bosnya. Tidak akan ada yang mendorong teman-teman. Anda mau leha-leha terserah, Anda mau semangat terserah. Tapi kalau Anda leha-leha, konsekuensinya adalah bisnis Anda tidak akan bisa berkembang. Maka dari itu, Anda harus memiliki yang namanya motivasi. Saya menyarankan untuk teman-teman yang memang serius terjun ke dalam dunia bisnis, minimal ya, Anda memfollow atau subscribe atau ikuti orang-orang yang sering-sering membagikan motivasi, dan jauhi yang namanya orang-orang yang sering membagikan konten-konten negatif, ya. Jadi ikuti akun-akun sosial media baik di Twitter, di Facebook, di YouTube, konten yang atau akun yang sering membagikan konten-konten motivasi. Ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman. Oke, saya kembali ke layar dulu, ke screen tadi. Bentar ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali teman-teman, hari ini kita belajar tentang kesadaran, tujuan, dan motivasi. Minimal ini yang perlu teman-teman miliki ketika ingin serius terjun ke dalam dunia bisnis. Brahman, motong. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya Bang ya? Oke, siap. Oke. Dan sedikit saya tambahkan ya, karena ini judulnya tentang investor juga. Untuk teman-teman yang ingin serius atau ingin terjun ke dalam dunia investasi, karena bisnis dan investasi itu berbeda ya, suatu hal yang berbeda, walaupun hampir sama. Saya ingin mengingatkan di sini bahwa untuk menjadi investor atau seorang investor itu tidak semerta-merta langsung menjadi investor. Saya mengutip dari buku Robert T. Kiyosaki. Jadi untuk menjadi investor ada tahapnya yang harus teman-teman lalui. Ada 4. Yang pertama employee, self-employed, business owner, dan investor. Jadi tidak semesta-mesta investor. Ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini bahwa di sebelah kiri ada E dan S. Di mana teman-teman sebisa mungkin Anda harus melalui dulu yang namanya employee atau menjadi karyawan atau bekerja untuk orang lain. Karena kenapa? Dari sini Anda bisa belajar banyak hal. Setelah itu jangan seterusnya atau selamanya berada di E, ya. Di bagian kiri ini Anda menukar waktu Anda dengan uang seperti yang dilakukan Embro tadi, ya. Kalau Anda sudah menjadi self-employed ini adalah bekerja untuk diri sendiri, misalnya punya bisnis sendiri yang berjualan sendiri, yaitu self-employed. Usahakan ke depannya Anda bisa menjadi business owner. Jadi kalau business owner itu Anda membangun bisnis, Anda membangun sistem, Anda memiliki karyawan, ya. Jadi Anda menjadi business owner. Setelah memiliki bisnis, ada uang lebih, barulah diinvestasikan.
banyak investor yang gagal atau banyak anak muda yang ingin menjadi investor tapi gagal, itu dikarenakan tidak melewati proses ini. Hanya langsung loncat menjadi investor, mungkin ikut-ikutan di tempat lain, dan akhirnya mudah jatuh karena tidak mengikuti proses. Oke, itu saja dari saya. Sebelum saya kembalikan ke moderator, saya ingin tutup dulu dengan sebuah quote. Lakukanlah hari ini yang orang lain tidak lakukan, agar suatu saat kamu mendapatkan yang orang lain tidak dapatkan. Sekian dari saya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Bang Zulrahman yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi, teman-teman yang ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat dan akan dibacakan di sesi pertanyaan nanti dengan format nama underscore instansi underscore nama narasumber underscore pertanyaan. Baik, untuk memasuki materi kedua, saya akan membacakan CV dari narasumber kedua kita, yaitu Pak Lestari Agus Salim, SE MSI, yang biasa dikenal sebagai Pak Luken, yang menyandang sebagai dosen Universitas Trilogi dan bertanggung jawab sebagai pembimbing kelompok kami dalam menjalankan kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Beliau lahir di Ambon pada 9 Januari 1987. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di program studi ekonomi dan studi pembangunan di IPB pada tahun 2009 dan telah merampungkan pendidikan program magister pada program studi ilmu ekonomi IPB pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2019, beliau melanjutkan studi S3 ilmu ekonomi di IPB University. Pada tahun 2013 juga, beliau mulai mendedikasikan diri untuk mengabdikan diri di dalam dunia pendidikan tinggi, yaitu sebagai dosen program studi ekonomi pembangunan di Universitas Trilogi. Selama di Universitas Trilogi, beliau pernah diamanahkan sebagai Sekretaris Pusat Studi Ekonomi Pancasila dari tahun 2015 hingga 2017. Yang kedua, koordinator kelas ekstensi dan karyawan dari tahun 2017 hingga 2019. Dan yang terakhir, Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan dari tahun 2018 hingga 2019. Beliau pun mempunyai prestasi pada tahun 2016, ditetapkan sebagai dosen berprestasi pada tingkat universitas. Sejauh ini beliau terlibat dalam penulisan beberapa buku, diantaranya buku Sistem Ekonomi Pancasila yang sudah mencapai edisi keempat pada tahun 2021. Yang kedua, naskah akademik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jilid 2 Gerdabang Agri 2021 hingga 2026 pada tahun 2020. Yang ketiga, penyusunan rekomendasi, data, dan informasi bidang pelayanan dasar pada pengembangan sarana prasarana perdesaan pada tahun 2018 dan masih banyak lagi. Beliau juga produktif menulis artikel di beberapa jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, serta media cetak nasional. Selain itu, beliau juga aktif terlibat dalam penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi luar negeri. Baik, untuk Pak Luken, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Tadi penyampaian materi yang sangat luar biasa ya dari Pak Zulrahman ya. Jadi dari yang disampaikan oleh Pak Zulrahman tadi, ada satu hal yang menarik menurut saya ya, tentang kesadaran. Bahwa beliau mengatakan mendapatkan hidupnya berubah karena menemukan seorang guru yang hebat. Nah, mengingatkan saya pada suatu pepatah dari Jepang yang mengatakan, sehari bersama guru yang hebat, itu lebih berharga dibandingkan belajar dengan giat selama 1000 hari. Kemudian masuk kepada tujuan. Sebenarnya, sebelum kita berangkat jauh ya, tadi sudah banyak sekali yang dibahas oleh Pak Zulrahman dari sisi bisnis, dan masuk ke investasi. Dan pada sesi ini memang saya hanya akan melengkapi ya dari apa yang menambahkan saja
apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zurahman. Oleh karena itu saya mencoba ingin berdialog lah dengan satu orang atau dua orang tadi yang menjawab tadi dengan aktif. Di mana ya kolom chatnya? Ada yang bisa tunjukkan kolom chat? Tadi ada yang namanya Mario. Bisa dijalakan mic-nya Mario? Mario. Untuk Kak Mario. Sudah nyala mic-nya? Nggak ada ya? Sepertinya dia mungkin ada gangguan sinyal, Pak. Oh ya. Di sini partisipan sih nggak ada, Pak. Oke. Jadi saya coba ke inilah. Dari tadi ini panitia yang aktif ya. Saya sudah lama juga tidak diskusi dengan panitia nih. Saya mau tanya seorang Ginanjar. Ginanjar? Ya, Pak. Apa sih yang ingin kamu capai dalam hidupmu di dunia? Apa yang ingin kamu capai dalam hidup? Untuk seorang Ginanjar. Yang ingin saya capai sih membahagiakan orang tua sih, Pak. Membahagiakan orang tua? Iya. Caranya? Caranya dengan saya punya impian pengen bikin usaha sih, Pak. Bagaimana itu lompatannya? Kenapa orang tamu bahagia karena kamu bikin usaha? Ya, karena seperti yang sudah disebutkan juga sih oleh Pak Zurahman, ini kayak membuat bangga juga sih kalau misalnya bikin usaha sendiri gitu dibandingkan dengan kerja. Itu sih impian saya, Pak. Oke, bagus sekali ya. Satu lagi, Renditya dari STIK. Halo, Renditya. Ini pesertanya. Coba Muhammad Aryoni dari IPB. Halo. Aryoni. Oke, nampaknya semuanya terlalu sibuk menyimak ya sampai mungkin ada gangguan sinyal juga, Pak. Oke. Ya. Jadi karena topiknya tentang investasi, kita harus tahu dulu muaranya investasi ini kemana nantinya. Bisa menjawab persoalan apa sih dalam hidup. Nah, kita harus tahu dulu, apa sih yang rata-rata ingin orang capai di dunia ini. Nah, rata-rata kalau kita bicara dalam buku-buku ya, berbagai jenis buku, kajian, itu jawabannya seperti ini. Untuk sebuah negara, yang dicari itu yang pertama adalah kemakmuran. Kedaulatan atau kekuasaan, juga kedamaian. Ini pertarungan yang tiap hari dilakukan oleh negara. Kalau individu, orang tua Ginanjar akan bahagia kalau Ginanjar makmur. Apakah itu dari bisnis? Apakah itu dari bekerja? Apakah hasil-hasil itu juga dinikmati oleh orang tua dan orang banyak? Itu akan muaranya ke sana, tetapi untuk mencapai itu kamu harus capai kemakmuran. Setiap hari orang bekerja, kita duduk di sini, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita makmur. Bagaimana kita punya kuasa, punya pengaruh. Nah, semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak punya kesehatan dan tidak punya cinta ya, damai dalam hidup. Nah, ini nanti akan dikaitkan dengan arahnya, saya akan linkkan dengan investasi ya. Nah, sebelum itu kita harus ada ruang dulu ya. Kita harus tahu posisi kita di dunia ini bagaimana, posisi individu kita bagaimana. Kalau negara kita terhadap negara tetangga saja, Indonesia per tahun 2020 kemarin itu kita masih di pendapatan kelas menengah bawah. Sementara Malaysia sudah menjadi negara pendapatan kelas menengah atas itu dari tahun 1995.
kita tahun 2020 masih di pendapatan menengah bawah. Dan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia atau pendapatan kita itu lebih rendah hampir 3 kali lipat dari pendapatan masyarakat di tetangga kita, yaitu Malaysia yang memiliki culture atau sudut pandang yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang seperti kita di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di ASEAN, kita itu posisinya ada di nomor 5 ya di ASEAN. Tetapi kalau di dunia ranking kita adalah ranking 130. Jadi rankingnya tidak terlalu berprestasi ya, jauh sekali dari prestasi. Lalu apa sih yang kita hidup bersusah payah dari kecil sampai teman-teman kuliah ya, sampai hadir ke sini, apa sih yang kita ingin hindari atau ingin kita lawan dalam kehidupan kita ini supaya tidak terjadi pada diri kita? Kalau teman-teman hadir di sini hanya untuk pada akhirnya menjadi orang yang miskin, orang yang lapar, hina, bodoh, diperbudak oleh orang lain, berpenyakitan, tidak perlu kita ada di forum-forum seperti ini. Nah, dalam setiap hari, apapun tindakan kita, itu harus menjauhkan diri kita dari hal-hal ini. Nah, kalau kata Bill Gates, kalau kita lahir miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati miskin itu adalah salah kita. Seperti video yang ditunjukkan oleh Pak Zurrahman tadi. Mereka dari orang yang tidak punya apa-apa. Tapi salah satunya tidak mau mati miskin. Lalu, kenapa sih kemakmuran itu tercipta? Kalau kita lihat ya, jangankan jauh-jauh, kita lihat tetangga kita aja, kiri kanan, depan belakang, RT, RW, kecamatan. Kenapa sih ada yang makmur, ada yang tidak makmur? Ada yang sejahtera hidupnya, sementara ada yang tidak sejahtera. Banyak sekali teori-teori dan saling membantah di antar satu dan lainnya. Ya, 2019 jadi upper income, upper middle income, tapi 2020 karena COVID turun kita posisinya menjadi apa? Lower middle income. Karena pengangguran kita itu naik sampai 3 juta jiwa. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan kemakmuran itu karena adanya perbedaan ras tertentu dianggap lebih unggul dibandingkan ras yang lain. Tidak usah kita jauh-jauh, di Indonesia saja, kadang-kadang kita dalam lingkup lokal kita sendiri, ras itu tidak bagus tuh, etnik itu kalau berjodoh dengan kita tidak akan ini. Ada hal-hal seperti itu yang akan diramalkan atau diprediksi akan tidak membuat rumah tangga itu bagus atau sejahtera. Kemudian ada yang mengatakan karena faktor geografi. Ada negara yang punya sumber daya alam bagus, ada negara yang tidak punya sumber daya alam bagus. Gitu. Tetapi ini bisa terbantahkan juga. Misalnya contoh di Amerika dengan Meksiko itu perbatasannya sangat dekat ya, utara selatan, tidak jauh, tetapi pendapatan per kapitanya antar kedua negara itu sangat jauh. Ada juga faktor budaya. Ini juga debatable ya, karena contoh di Korea Selatan, Korea Utara itu penduduknya relatif homogen, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, puluhan tahun terakhir ini, Korea Selatan itu jauh lebih maju dibandingkan Korea Utara. Kemudian ada pendapat tentang sistem politik yang dianut. Ini menurut Doren ya, dan Robinson mengatakan bahwa sebenarnya kemakmuran itu tercipta karena sistem politiknya inklusif, yang menciptakan daya saing di masyarakatnya
menciptakan kemudahan untuk berusaha supaya bisa berdaya dan pada akhirnya menjadi makmur. Hanya memang buku ini dinilai oleh beberapa orang yang menganut paham sosialisme. Buku ini mengarahkan bahwa sistem demokrasi lah yang paling baik agar manusia itu bisa sejahtera. Kemudian kalau kita lihat dari sisi individu, sisi mikro, ya dia itu kan makmur karena warisan dari orang tuanya. Akhirnya kita jadi tidak mau berusaha. Oh, dia kan pendidikannya tinggi. Jangan salah, banyak orang berpendidikan tinggi tidak lebih makmur dari orang-orang yang cuma lulusan bukan perguruan tinggi ya. Karena pendidikan itu bukan jaminan. Pendidikan itu cuma salah satu pintu untuk mencapai kemakmuran. Kemudian jejaring. Ini jejaring sama seperti yang tadi, ada guru, ada murid seperti yang dikatakan oleh Pak Azurrahman ya. Kemudian keberuntungan. Inilah teori-teori ya. Banyak sekali teori-teori. Kalau dalam ekonomi, kemakmuran itu tercipta karena adanya akumulasi modal ya, yang bersumber dari tabungan atau investasi. Ini bagian terakhir dari sadar ruang. Kita harus paham diri kita. Kita itu berada dalam struktur ekonomi. Ini kenyataannya ya, ada kelas-kelasnya. Ada kelas sultan yang lagi tren. Wah, sultan tuh si Christian Lorenz. Pak Luken itu, aduh, kelas jelata. Ginanjar itu kelas-kelas, inilah, kelas-kelas middle gitu ya, yang sedang ingin panjat-panjat sosial gitu, dengan gaya konsumsinya nanti, sehingga dia tidak punya uang pada akhirnya untuk disisihkan di masa depan, misalnya. Nah, kelas sosial ini, perbedaan kelas ini di Indonesia terbukti ada ya, dari beberapa riset mengatakan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia itu sama banyak hartanya dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Jadi 4 banding 100 juta. Dan 1% penduduk Indonesia menguasai 45% total kekayaan. Halo. Sementara kekayaan 40% penduduk miskin hanya menikmati kekayaan 3,7% pada tahun 2019. Kemudian yang harus kita ingat bahwa tubuh kita ini dibatasi oleh waktu. Mungkin ruang kita masih ada wadah internet ya untuk berproduksi, tapi waktu kita dikejar dengan waktu. Usia produktif itu saya sebut dari jam 6 sampai kita nanti misalnya tidak produktif itu sampai jam 6 sore, 6 pagi ke jam 6 sore. Setiap orang, setiap kita yang ada di webinar ini, itu masing-masing memiliki kekayaan endowment ya, kekayaan awal. Semua orang itu berdiri pada kekayaan awalnya masing-masing. Atau saya sebut dengan K0 di sini. Pada akhirnya akan terjadi 3 jenis outputnya, akan terjadi tiga kemungkinan. Pertama, di akhir dia nanti di usia produktifnya sudah habis, dia akan semakin sejahtera, yaitu masuk ke titik B. Tapi ada juga yang stagnan, tidak berubah sampai ke usia pensiun. Nah, masalahnya setelah 65 ini bisa nggak membiayai hidupnya nanti. Lalu ada orang yang kekayaannya itu malah menurun. Ada di huruf C ya. Kalau saya bagi dalam tabulasi di situ, kita bagi di situ ada energi, waktu, dan uang. Seorang anak itu memiliki energi dan waktu, belum menghasilkan uang. Sementara orang dewasa itu punya energi, punya uang, tapi waktunya terbatas. Moderator tolong di-mute ya. Kemudian orang tua energinya sudah terbatas. Tapi pertanyaannya, punya waktu enggak lebih banyak untuk hidup ya? Kemudian punya uang enggak untuk menjalani hari-hari tua?
ini hal yang mengerikan. Kalau kita pikirkan, jangan sampai di waktu tua saya tidak bisa hidup dengan tenang karena hanya memikirkan bisa nggak saya memenuhi pengeluaran rutin bulanan. Nah, inilah dua tipe tadi ya. Kalau saya baginya, masa anak-anak itu ini adalah aktivitas kita ya, yang circle ini. Kemudian nanti di usia kalian ini, atau di usia saya, itu biasanya kalau kita bukan dari keluarga konglomerat, kegiatan produksi kita di usia produktif itu antara yang bagian kiri ini, yaitu kita memilih hidup untuk bekerja, atau membangun bisnis, saya sebutnya UMKM ya, belum berbicara yang tadi, yang dikatakan Pak Zurahman yang B tadi itu, kita memiliki banyak pekerja. Atau kita menjalankan kedua ini. Nah, kedua inilah yang menjadi sumber pendapatan kita di usia produktif. Nah, alokasinya bagaimana? Sudah pasti alokasinya untuk pengeluaran rutin, ya, makan, pakaian, gitu ya, gaya hidup. Kalau anak muda sekarang kan seminggu tidak ke kafe itu rasanya menderita gitu hidup. Kemudian nanti ada alokasi pengeluaran untuk rumah, kendaraan. Mungkin tadi ada untuk ekspansi usaha kalau kata Pak Zurahman tadi. Tapi apabila ada sisa uang dari sini, ini larinya kemana? Orang biasa biasanya menabung saja. Sementara orang yang berpikir jauh itu melakukan investasi. Nanti saya jelaskan kenapa menabung itu sangat tidak direkomendasikan. Ya, nanti teman-teman kalau ingin berdebat tentang itu bisa dimasukkan ke kolom chat. Tapi izinkan saya menjelaskan lebih lanjut. Nah, disinilah perbedaan awal manusia-manusia produktif. Dari tipe uangnya itu digunakan untuk menabung atau investasi. Kalau ada sisanya ya. Kalau anak-anak muda kadang-kadang karena memenuhi gaya hidup, kadang-kadang baru 10 hari sudah habis uangnya. Nah, di sini ada satu gambar dikatakan bahwa orang miskin itu miskin karena semua uangnya digunakan untuk belanja. Sementara yang middle class, bagi saya mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang hadir di sini ini rata-rata orang-orang yang middle class. Karena mereka lebih berminat untuk menyimpan uangnya di bank atau menyimpan fiat money. Uang rupiah gitu ya, atau simpan dolar atau pound sterling. Nah, ini adalah kalangan middle class. Sementara kalangan yang makmur, karena mereka gunakan semua aset mereka itu untuk investasi ya. Tidak ada satu aset pun yang dibiarkan. Kalau kata Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, kalau kita banting tulang, banting pikiran, kerja untuk bisa hidup, kalau orang yang paham tentang investasi, mereka berpikir bagaimana aset, misalnya ada lahan kosong, kalau di kantor punya ruang kosong atau punya duit yang sedang membeku, itu akan dicari cara bagaimana supaya itu menghasilkan, bisa memberikan return kepada kita. Kalau tanah itu disewakan untuk apakah? Kalau ruang itu disewakan juga sekarang sudah bisa sewa ruang. Ya, kalau duit kalau disimpan di bank ya tidak akan menghasilkan apapun. Lalu di sini perbedaannya ya kalau dari OJK nih. Kalau menabung itu ya seperti yang kalian paham ya, menyisihkan uang kita simpan gitu ya, itu jangka pendek ataupun dana darurat. Kemudian dapat diambil kapan saja, imbal hasilnya pasti tetapi sangat kecil ya dan risikonya rendah, tapi menurut saya tidak ada imbal hasil, yang ada uang kita itu menyusut. Sementara investasi di sini dikatakan ini ya, return-nya tinggi tetapi risikonya juga besar. Waktu pencairannya juga tidak selalu setiap saat ya. Kalau kita berniat untuk investasi, beda dengan trading ya. Gitu. Nah, kenapa sih kita menabung itu kurang bagus secara ekonomi? Karena begini,
Christian bekerja, mendapatkan gaji kan? Iya, Pak. Dipotong pajak kan? Pastinya, Pak. Dipotong lagi dengan inflasi kan? Betul itu, Bapak. Setiap tahunnya. Ya. 1 tahun 3%, 5 tahun 15%, berarti duit yang kamu simpan, kalau kamu simpan di bank, akan menyusut sebesar itu. Daya belinya untuk rata-rata. Bagaimana kalau pemerintah utang lagi? Dengan utang sekarang 6.000 triliun, yang bayar kan siapa? Ya Christian yang bayar, Ginanjar yang bayar. Lewat apa? Pajak lagi. Kan gitu kan? Jadi di situ kelemahannya, kalau kita simpan uang rupiah, tidak akan membuat kita sejahtera. Yang ada uang itu menyusut. Kalau kita ambil jangka waktu yang sangat panjang, kalian beli mie instan waktu kalian masih SD, sama sekarang itu harganya sudah jauh beda. Sementara kalau uang itu kamu tidak ganggu, kamu simpan di bank sejak tahun itu sampai sekarang, tidak akan, yang ada menyusut. Nah, kemudian kemarin ini sempat heboh ini ya. Siapa yang tinggal di Depok pasti paham ini, ada yang namanya babi ngepet. Iya, Pak. Kebetulan saya di Depok nih, Pak. Ini farm tradisional ya. Tetapi ada yang namanya babi ngepet era digital. Orang akan bingung ya, kenapa orang itu di rumah saja, seperti Pak Zurrahman tadi, punya banyak usaha, mungkin lebih banyak di rumah, sesekali memberikan pelatihan, motivasi, tapi uang itu mengalir begitu kencang tadi. Kayak kalender kan, tiap buka kalender, uang naik terus itu. Karena dia memanfaatkan, ya. Kenapa Salsa bilang? Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan. Orang melakukan bisnis online bisa dari rumah. Orang menjadi konten kreator dari rumah juga bisa, ya. Apalagi investasi, sangat mudah sekarang. Jadi biar teman-teman paham, investasi itu sebenarnya kita menanamkan modal kita ya. Kalau uang kita tanamkan uang, gitu ya, kita share kepada ke instrumen investasi yang kita pilih, dengan harapan suatu saat modal kita itu menghasilkan keuntungan. Nah, manfaat yang kita harapkan itu ada 4 ini ya. Ini teman-teman saya yakin sudah sering dengar. Yang pertama ini kebebasan finansial. Orang ingin sekali pensiun di usia muda. Yang dimaksud dengan pensiun di usia muda adalah passive income-nya itu bisa menghidupi atau membiayai segala kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau tiba-tiba Ginanjar kehilangan pekerjaan atau usahanya Ginanjar bangkrut, ada hasil dari investasinya Mas Ginanjar itu yang return tiap bulannya bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bisnis tanpa investasi, risikonya juga sangat besar kalau bisnisnya mengalami kegagalan. Kemudian untuk melindungi aset dari inflasi, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian untuk meningkatkan kekayaan, nanti saya beritahu kenapa dia bisa meningkatkan kekayaan. Kemudian untuk kebutuhan dana darurat. Biasanya kalau kita untuk pendidikan, untuk beli rumah, atau untuk kuliah, kita simpan uang jauh-jauh hari. Daripada kita tabung, kita investasikan, nanti uang itu hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, ini instrumen-instrumen investasi di pasar ini ya, di investasi portofolio ya. Saya tidak bicara investasi tanah, investasi pendidikan, itu investasi real ya, yang kemudian mungkin tidak begitu liquid juga. Nah, ini investasi-investasi yang relatif liquid kecuali properti ya. Pertama, deposito ini bentuk paling rendah dari investasi. Maaf Pak Luken, waktu tinggal 5 menit ya Pak ya. Oke. Baik. Yang paling rendah deposito, kemudian ada obligasi, kemudian ada saham, kemudian ada reksadana. Reksadana dulu ya, baru saham untuk returnnya. Ada properti, emas juga nanti lebih rendah ininya. Tetapi ada yang menganggapnya investasi, ada juga yang tidak menganggapnya investasi. Kemudian ada P2P lending, kemudian
terakhir yang lagi tren itu adalah cryptocurrency. Kalau berdasarkan ininya, jadi semakin tinggi resikonya, return-nya juga semakin besar ya. Yang paling rendah risiko itu deposito, hanya bunganya sangat kecil ya. Kalau dipotong dengan pajak dan inflasi, mungkin nilai uangnya itu tidak berubah. Terakhir itu yang paling tinggi sekarang risk-nya itu adalah cryptocurrency, tetapi memberikan return juga yang sangat besar ya. Ini saya kasih contoh saja. Kalau teman-teman main di saham, harga saham beberapa 20 tahun lalu itu meningkat ya, memberikan hasil sekitar 40% per tahun kalau dirata-ratain. Jadi nilai aset kita meningkat 40% per tahun. Kalau kamu simpan 1 juta, jadi 1.400.000 rata-ratanya. Kalau ditahan selama 20 tahun akan menghasilkan 8 kali lipat. Saat pandemi kemarin turun menjadi minus 37%. Kemudian kalau contoh di sini ada Bank BRI ya, kalau kalian beli sahamnya, ini juga meningkat, sempat jatuh karena pandemi tetapi pulih lagi perlahan-lahan. Kemudian ada reksadana juga, nanti teman-teman bisa pelajari. Kemudian ada Bitcoin juga, trennya juga kalau dia jangka panjang naik, jangka pendeknya sekarang sedang down, karena ada berita negatif. Tetapi pasar masih optimis ya, nanti teman-teman bisa pelajari. Lalu emas pada saat COVID kemarin, itu malah harganya naik. Jadi teman-teman harus punya berbagai macam instrumen investasi ya, didiversifikasi agar asetnya tetap terjaga nilainya. Sementara jumlah investor di Indonesia itu untuk pasar modal atau saham yang dari reksadana itu ada 5,37 juta jiwa, sementara untuk pasar kripto lebih besar ya, 6,5 juta jiwa, dan rata-rata ini generasi Z. Keamanan investasi ini harus diperhatikan, regulasi, ada yang sudah terregulasi, ada yang ilegal, ada yang bodong. Ilegal belum tentu bodong ya, yang bisa diakui internasional tapi belum terregulasi di dalam negeri. Ini platformnya, kalau teman-teman, nanti slide saya bisa di-share, kalau teman-teman ingin mengakses ini, semua gratis sebenarnya pendaftarannya ini, bisa lewat handphone. Platform untuk saham paling banyak dipakai itu Indo Premier, Ajaib ya untuk yang pemula-pemula. Kemudian ada untuk reksadana ada Bibit, Ajaib. Ini bisa di-download saja di Google Play. Ini tampilannya saja. Untuk Bibit juga begini, nanti kalian bisa lihat. Ini bisa mulai dari Rp10.000. Kalau dulu orang masuk saham harus puluhan juta. Sehingga rugi kalau langsung investasi, lebih bagus bisnis dulu dibangun. Kemudian di sini sudah ada peraturan dari OJK untuk fintech. Di sini ada Amarta, Akseleran, yang lagi tren ya, Investri, Modalku, untuk produksi. Ini rata-rata untuk produksi kecuali Asetku di sini. Dan Coinworks juga bisa untuk barang-barang belanja ya, misalnya beli handphone, beli apa, bisa pinjam di sini. Kita bisa kasih pinjam duit di sini. Ini contoh tampilannya. Jadi ada orang butuh dana untuk membiayai UKM-nya, kita berikan dana kepada mereka, nanti ada return-nya di sini bagi hasil. Ini contoh-contoh saja, teman-teman. Untuk cryptocurrency yang sudah bisa dipakai, yang sudah terregulasi itu yang paling banyak dipakai adalah Indodax, Toko Kripto, Pintu, dan Luno. Sementara untuk internasional tetapi belum terregulasi itu ada Binance, Coinbase, Bitfinex, dan Kraken. Ini tampilan toko kripto ya. Bagi yang sudah pernah pakai pasti paham ini, Pintu. Kemudian tutorial seperti dikatakan Pak Zurahman tadi, semua ada di Google. Tinggal kita ketemu nggak kata kunci yang ingin kita cari. Untuk saham, reksadana, P2P lending, memberikan pinjaman ke orang tanpa harus melalui bank, orang yang tidak bisa akses pinjaman karena bank menolak, kita bisa berikan bantuan di sini. Kemudian ada kripto juga. Lalu kalau tidak punya uang apa? Ya cari sumber penghasilan tambahan. Kalau uangnya bisa untuk misalnya beli handphone, gunakan handphone itu untuk produktivitas, bukan untuk cuma main media sosial tapi tidak menghasilkan uang. Nanti dari situ kalian bisa menghasilkan uang. Pak Luken, maaf, waktunya Saya kira sudah habis. Sudah selesai, lakukan riset sendiri ya, dan selamat mencoba. Kita lanjutkan nanti di diskusi. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Luken yang telah memberikan materi yang tidak kalah bermanfaat dan menarik dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Zurahman. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita dapetin dari kedua materi hari ini,
Ada kata-kata dari Bob Sadino yaitu keberhasilan adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak segunung kegagalan. Maka kalau ingin sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Dan ada 3 kunci yang membuat kita bisa menjadi bisnis yang handal, yaitu KTM. Yang pertama itu kesadaran. Kita harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengetahui peluang-peluang bisnis dari berbagai sektor, khususnya dalam dunia media sosial. Dan tujuan dalam menjalankan bisnis harus memiliki tujuan atau goals, sehingga kita dapat melakukan evaluasi dalam melanjutkan bisnis kita. Dan yang terakhir, motivasi, dorongan untuk melakukan bisnis yang kita inginkan. Seperti pengalaman Pak Zul, pada pertama-tama juga Pak Zul mencoba menjual pulsa dari teman-temannya ke guru-gurunya. Kita juga bisa mencontoh dari Pak Zul. Kayak sekarang kan banyak nih yang kayak jual-jual akun Netflix atau Spotify Premium atau malah joki-joki game online gitu kan. Dan kalau dari yang video yang tadi diberikan oleh Pak Zul itu, kita harus mencontoh seperti tekadnya Pipo dan Embro yang bulat untuk mendapatkan uang. Tapi si Pipo tuh memiliki pikiran yang berbeda dari Embro. Pipo itu lebih tekadnya bulat untuk mendapatkan uang dan mencapai tujuannya dengan cara yang berbeda daripada Embro. Embro bisa menghasilkan uang dari menghabiskan waktu yang lama dengan menghasilkan uang yang mungkin lebih sedikit daripada Pipo, dengan Pipo yang menggunakan ide-ide yang bisa memudahkan dia untuk mendapatkan uang di masa tuanya nanti. Dan kalau seperti Pak Luken bilang, perbanyak investasi dan juga bisnis dan investasi adalah peluang yang menjanjikan untuk menghasilkan uang. Kita bisa benar-benar belajar dari orang yang lebih memiliki pengalaman, entah dari internet, seperti Google atau YouTube, atau memang ada teman atau kenalan yang bisa lebih mengajari untuk masalah investasi, bisnis online, atau mempunyai ide-ide yang menarik. Mungkin seperti itu bisa kita contoh. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke kita. Saya akan membacakan pertanyaan yang masuk satu persatu. Itu kita mulai dari Pak Zurahman dulu kayaknya ya. Baik, ini dari Ahmad Maulana dari Universitas Trilogi. Bagaimana cara kita bisa sukses dalam berbisnis melalui internet di masa pandemi ini? Dan apa saja untuk tips dan triknya? Seperti itu Pak Zurahman. Gimana nih? Oke, terima kasih Christian ya. Tapi sebelumnya sini saya sudah merangkum ya. Tadi saya melihat ada 4 pertanyaan untuk saya dan saya sudah rangkum semuanya. Dan 3 pertanyaan ini saya rasa tidak terlalu beda jauh. Jadi akan saya jawab sekaligus, yaitu pertanyaan dari Ahmad Maulana Sandria tentang bagaimana cara kita bisa sukses dalam bisnis melalui internet di masa pandemi dan apa saja tips-triknya. Pertanyaan kedua juga dari Gabriel Rafatu Dewanti. Pertanyaannya, seberapa pentingkah belajar dan memulai investasi untuk anak muda seperti kita? Dan bagaimana tips investasi bagi kita yang pemula yang belum memahami dunia investasi? Dan pertanyaan dari Dina Safitri, bagaimana cara merintis untuk memulai bisnis? Dan seperti apa proses yang baik untuk memulai bisnis? Jadi ini 3 pertanyaan, jawabannya tidak terlalu beda jauh, jadi akan saya jawab sekaligus ya. Ini tadi berhubungan dengan materi saya sebelumnya, saya kembali ke slide saya. Ya, ini ya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang mau memulai atau mau menjadi pebisnis ataupun investor, saya harus menekankan untuk memahami konsep ini terlebih dahulu. Ya, ini konsep ini sangat penting. Ini yang saya jadikan kunci bagaimana saya memulai proses menjadi pebisnis ya dan menjadi investor nantinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mau menjadi pebisnis, ya, karena bisnis itu ada beberapa modal yang harus teman-teman miliki. Yang pertama modal ilmu, ya, dan kedua modal uang juga perlu. Dan
modal mindset ya. Jadi itu yang perlu teman-teman miliki. Nah, untuk mendapatkan modal-modal ini, baik ilmunya dan uangnya, maka Anda harus memulai prosesnya. Kalau Anda langsung membuka sebuah bisnis itu gampang ya. Membuka sebuah bisnis itu sangat gampang. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mempertahankannya. Itu. Nah, bagaimana Anda bisa membuka bisnis dan bertahan lama, maka laluilah proses yang benar ya. Kalau Anda memulai bisnis dengan cara yang instan, bisa jadi itu tidak akan bertahan lama. Nah, jadi di sini ada prosesnya. Yang pertama Anda menjadi employee. Employee adalah karyawan. Ya. Usahakanlah untuk di awal ini Anda bisa ikut di bisnis orang lain ya. Baik bekerja di kantor ataupun mengikuti peluang-peluang bisnis yang ada. Saya pun dulu juga pernah bekerja sebagai karyawan. Tapi waktu itu saya bukan bekerja sebagai karyawan yang digaji ya, karena saya memahami proses ini. Dulu saya melamar ke sebuah perusahaan itu tanpa meminta gaji. Bayangkan teman-teman, saya membuat lamaran dan menyertakan bahwa saya tidak ingin digaji. Bahkan waktu itu saya ingin berkontribusi di perusahaan tersebut. Jadi saya langsung berbicara kepada pemiliknya, saya bekerja di perusahaan ini, tidak perlu gaji saya hanya butuh bekerja sekitar 2 atau 3 bulan saja. Ya, saya di situ hanya ingin mencari ilmunya saja dan ingin memberikan kontribusi untuk perusahaan ini. Nah, saya diterima di perusahaan tersebut, saya bekerja selama 2 bulan, dan disitulah saya mendapatkan banyak pengalaman. Nah, bermodalkan itu, saya kemudian membuka usaha sendiri. Nah, tadi sudah masuk di employee, jadi kita pindah ke self-employed, atau menjadi karyawan untuk diri sendiri. Ini maksudnya adalah membuat sebuah menjual sesuatu untuk diri kita sendiri. Maksudnya kita bekerja untuk diri kita sendiri. Seperti misalnya, contoh, Anda buka toko, buka warung misalnya. Nah, itu kan Anda bekerja untuk diri sendiri. Ketika Anda tidak bekerja, maka tidak akan ada penghasilan. Seperti itu. Nah, tujuannya di sini, Anda minimal mengumpulkan pengalaman dan mengumpulkan modal. Jadi penghasilan Anda yang ketika waktu bekerja sendiri, itu jangan langsung dihabiskan, dapat penghasilan langsung dihabiskan, tidak. Melainkan Anda kumpulkan, lalu kemudian setelah punya modal, barulah kemudian membangun sebuah bisnis. Ya, jadi banyak orang yang salah paham tidak bisa membangun bisnis karena tidak punya modal. Ya, memang kalau Anda ingin langsung membuka bisnis yang besar, itu tidak akan bisa langsung dengan modal sedikit atau hanya modal seadanya. Anda harus memiliki modal yang cukup. Jadi lalu proses menjadi karyawan, baru kemudian menjadi self-employed. Dari situ nanti Anda akan memiliki pengalaman yang cukup, memiliki modal yang cukup, memiliki ilmu yang cukup, barulah bisa membangun bisnis. Ya, bisnis ini itu berkaitan dengan sistem ya, berkaitan dengan sistem. Jadi Anda harus mengerti yang namanya manajemen, mengerti yang namanya keuangan, mengelola keuangan dan semacamnya. Nah, barulah kemudian ketika Anda sudah menjadi pebisnis, bisnis Anda sudah bisa jalan dengan konsisten ya, barulah terjun ke menjadi investor. Jadi inilah prosesnya. Tadi yang bertanya Ahmad Maulana, Gabriel, dan Diana. Jadi jawabannya adalah ikuti proses ini. Jangan langsung tiba-tiba langsung membangun bisnis tapi tidak cukup punya ilmu, maksudnya tidak punya ilmu yang cukup dan tidak punya modal yang cukup. Jadi Anda bisa, tipsnya Anda bisa ikut di perusahaan orang lain atau di bisnis orang lain. Itu yang pertama. Baru kemudian Anda kumpulkan ilmu dan pengalaman, kumpulkan modal, baru membangun bisnis. Seperti itu. Begitupun dengan Gabriel tadi yang mau jadi investor, ya ini prosesnya juga sama prosesnya. Gitu ya. Dan langsung ya, Christian, saya ini tadi sudah rangkum juga pertanyaan keempat dari Anna Maritza ya. Pertanyaannya bagaimana cara kita menjadikan kegagalan menjadi kesuksesan. Nah, sebenarnya ya sangat mudah sekali menjadikan kegagalan menjadi sebuah kesuksesan. Konsepnya hanya satu. Anda ubah mindset Anda ubah arti kegagalan itu sendiri. Anda cukup mengubah artinya saja. Kalau Anda sudah menjadikan arti kegagalan ini menjadi bagus, maka otomatis itu akan menjadi pendorong Anda untuk mencapai kesuksesan. Kata guru saya, ya, bahwa kegagalan itu sebenarnya bukan kegagalan sebagaimana yang dimaksud oleh banyak orang.
Tapi kegagalan adalah batu loncatan untuk mencapai tangga kesuksesan. Atau ketika Anda mendapatkan kegagalan, itu jadikan itu sebagai pembelajaran. Jadi, bagi saya, gagal artinya belajar. Seperti itu. Jadi, mulai saat ini, ubah arti gagal. Gagal bukanlah kejatuhan, tetapi gagal adalah belajar. Seperti itu. Kalau Anda sudah mengubah arti ini, menanamkan bahwa gagal adalah belajar, maka itu akan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan Anda. Oke, itu saja jawaban dari saya. Boleh ditanggapi kembali. Sekian dulu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu jawaban dari Bang Zurrahman untuk teman-teman yang bertanya. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan narasumber kedua. Yang pertama itu ada dari Patricia Diana Larasati dari Universitas Trilogi. Apa dengan berinvestasi kita dapat mengurangi angka kemiskinan di negara tercinta kita ini? Bagaimana? Ya. Saya jawab semuanya aja ya. Oh ya Pak, boleh Pak. Ya Pak. Ya, investasi itu kita bicara jangka panjang ya. Jadi orang-orang yang berinvestasi itu adalah orang-orang yang kemudian akan menikmati hasil-hasil kerja kerasnya. Karena tanpa investasi tidak akan terjadi pembangunan. Karena kalau tidak ada kelebihan duit nih dari sisa hasil konsumsi, misalnya kita bicara investasi real, masyarakat tidak punya duit yang ditabung di bank, kemudian mau disalurkan untuk bangun pabrik. Kalau tidak ada investasi untuk bangun pabrik, tidak ada lapangan pekerjaan, orang menjadi tetap miskin. Ya. Sehingga kemiskinan agak susah dientaskan. Dalam teori ekonomi klasik memang investasi ini salah satu jalan utama untuk mengakumulasi modal supaya orang bisa punya kesejahteraan. Kemudian ada pertanyaan dari Sela, membangun manusia atau membangun infrastruktur? Sebenarnya agak menyimpang, tapi saya jawab ya, karena dua-duanya juga investasi dalam topik yang besar. Investasi manusia itu, kalau dalam politik, tidak bisa dilihat hasilnya dalam jangka pendek. Makanya siapapun presidennya, atau siapapun gubernur, bupati, atau presiden luar negeri, biasanya program-program pembangunan manusia itu biasanya disimpan di periode kedua. Periode pertama adalah program-program pembangunan infrastruktur, karena dalam jangka pendek terlihat, dan dia bisa terpilih lagi karena ada benda yang bisa dilihat hasil kerjanya. Kalau pemerintah secara politik membangun sumber daya manusia di awal, nanti dibilang apa, mana pembangunannya gitu. Kalau bilang IPM naik, angka molekuler naik, itu kan tadi saya bilang cuma pintu untuk mencapai kesejahteraan, karena tujuan negara yang utama saya bilang yang lain bukan dinolkan ya, tapi yang utama itu adalah kesejahteraan. Lalu ada pertanyaan tadi dari Irfan, apakah kalau tidak makmur kita tidak membahagiakan orang tua? Setiap orang tua beda-beda. Kalau kita berbicara orang pada umumnya, ini kan tadi Pak Zurrahman tidak berbicara orang pada umumnya nih. Pak Zurrahman tadi itu berbicara orang maju. Berarti dia melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang banyak sebagaimana di slide-nya yang terakhir tadi. Jadi kalau kamu bisa bahagiakan orang tuamu dengan kemakmuran, kenapa harus bahagiakan dengan kesederhanaan saja? Kalau kamu ingin jalankan hidup sebagai orang yang sederhana, ya kamu orang yang di situ aja tadi saya bilang, di middle income class. Kamu di kelas yang di tengah-tengah. Dan kamu harus tahu, kecuali kamu mati sendiri, meninggal sendiri, tidak punya keturunan untuk diberikan endowment, kekayaan yang diwariskan, supaya dia bisa melanjutkan kemakmuran keluarganya. Kalau tidak kita siapkan itu, nanti jangan sampai anak kita, generasi kita tergelincir, hidupnya menderita. Apakah Irfan akan tenang di akhirat kalau melihat generasinya yang tadinya maju, tiba-tiba harus bekerja di rumah orang lain untuk sesuap nasi? Itu harus dijawab ya. Tapi tidak ada salahnya. Kalau mau hidup sebagaimana biasanya, tadi kan saya bilang, manusia itu ada kelas-kelasnya. Mau kelas atas, menengah, atau bawah. Silakan kalian pilih, dan tidak ada yang akan menghakimi kalian. Hidup yang akan menantang kalian. Kemudian Adam.
investasi apa dulu ya? Nah, untuk menjawab itu ada 2 pertanyaan yang harus dijawab dalam diri. Tujuan kamu investasi itu apa? Kan ada, oh saya mau investasi ini untuk, kalau saya misalnya ya, untuk kuliah anak saya nanti pada saat 14 tahun lagi misalnya, atau untuk beli rumah, atau untuk beli mobil berapa tahun, misalnya 3 tahun ya, teman-teman ada rencana begitu, atau untuk beli motor, diinvestasikan, nanti dicari. Kalau yang jangka panjang itu bagusnya saham atau kripto. Kalau jangka pendek saham dan kripto tidak recommended karena fluktuasi, volatilitas harganya sangat tinggi. Dalam 1 hari bisa turun 50%, bisa naik 500%. Gitu ya. Saham juga fluktuatifnya tinggi, ya 25% itu sudah dalam juga sebenarnya kalau di saham. Kemudian kenali profil risiko. Kalau tidak terlalu begitu takut senang sama risiko, ya nggak apa-apa dia turun 50%. Cepat juga pulih nanti ekonomi. Kalau kita beranggap ekonomi ini akan membaik, tidak ada terjadi perang, pandemi itu bisa kita atasi gitu ya. Itu kita bisa nanti dari situ kita pilih mau investasi di instrumen yang mana. Tergantung tujuannya Adam dan tergantung profil risiko kamu. Kamu orang yang senang risiko atau tidak. Karena kan ada orang simpan 10 juta tiba-tiba uangnya jadi 3 juta dalam 3 hari langsung spot jantung kan. Nah, itu harus paham risikonya. Kalau untuk Zaniansi ini tadi harusnya ditanyakan ke Pak Zurahman ya, karena terkait membuka toko tadi ya. Kalau sudah tokonya ramai, apakah boleh buka lagi atau tidak, tapi nanti Pak Zurahman silakan jawab. Kemudian ada Irfan satu lagi nih, tidak harus, ini Irfan yang mana ya? Yang ada pertanyaan begini, kalau tidak punya bisnis, apa kita tidak boleh investasi? Ini pertanyaan ini men-challenge pemikiran Pak Zurahman yang mengutip siapa tadi? Pak Robert Kiyosaki. Ya, Pak Robert Kiyosaki memang kan lahirnya di generasi boomer ya, bukan generasi digital. Harus teman-teman pahami. Dulu saham itu investasi ya, terutama di portofolio, itu hanya milik orang-orang berduit. Tidak mudah masuk ke dalam pasar. Mana ada orang uang 100.000 bisa masuk dulu, buka rekening aja jutaan. Kalau pakai pilang-pilang yang ini, masukin 50 juta, 100 juta. Mahasiswa kayak Christian bagaimana bisa masuk? Kemudian orang yang bekerja, dia punya uang nih, tapi dia belum bisa uang itu digunakan untuk membagi dengan pekerjaan, misalnya dia buat usaha sendiri yang dia ini sendiri gitu. Belum bisa membagi waktu. Duitnya mau disimpan di mana? Daripada disimpan di bank, ya diinvestasikan. Sampai kamu siap, misalnya uang itu terkumpul, terakumulasi, bikinlah bisnis seperti yang disarankan Pak Zurahman tadi. Kalau dari sudut pandang saya. Karena sekarang, kalau kamu punya uang, saya malah ingin mahasiswa ya, terutama tuh dari SMA, selama belum masuk ke pasar kerja, pasar tenaga kerja, kalau bisa berinvestasi dari sekarang, siapa tahu pada saat kalian lulus, kalian sudah punya modal yang tadinya pingin kerja, ternyata jadi pingin buka usaha. Itu, karena 4 tahun cukup lama untuk mulai berinvestasi dari sekarang, kalau teman-teman mengurangi gaya-gaya hidup yang sebenarnya itu sangat konsumtif. Kalau kalian beli iPhone 12 atau nanti 13, untuk kebutuhan menjadi konten kreator, menjadi mau TikTok, dan kamu punya banyak viewer dan menghasilkan duit, bagus, karena perangkat yang bagus dibutuhkan untuk produksi. Tapi kalau untuk gaya, pakai iPhone 13 ya nanti, atau pakai iPhone 12, itu tidak ada gunanya. Utilitas yang kamu dapat itu hanya sementara. Lebih bagus uang itu disimpan dulu. Karena banyak sekali instrumen investasi, dalam 1 tahun pun kamu bisa dapat, ya ada yang 15%, kalau yang paling kecil kan 5%, 6%, ada yang 20%, bahkan ratusan persen. Duit kamu bisa bertambah. Tetapi lagi-lagi tergantung tujuan investasi dan profil risiko. Kita harus tahu kita ini orang yang senang risiko atau tidak, supaya kita tahu investasi mana yang cocok ya. Saya kira demikian. Nanti yang tokoh tadi mungkin supaya jawabannya mendalam, saya silakan ke Pak Zurahman kali ya. Tadi dari pertanyaan Zaniastri.
Baik untuk Pak Zuraman, Bang Zuraman, ada pertanyaan nih dari Zaniasri Mustika Putri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ini pertanyaannya, jika kita pebisnis sudah memiliki satu toko, lalu udah lumayan ramai, apakah kita harus menunggu toko ini terkenal dan sukses dulu? Atau jika sudah memiliki satu toko, lalu segeralah buka cabang-cabang atau segera memperbanyak toko tersebut tanpa menunggu toko pertama sukses dulu? Bagaimana pendapat Bapak? Baik, terima kasih Christian. Jadi untuk Mustika ya, begini, kalau Anda mau buka bisnis, apalagi di cabangnya ya, Anda harus perbaiki dulu mindset-nya. Karena buka bisnis itu, buka cabang itu, bukan misalnya bisnis pertama, omsetnya 1M. Kemudian bukan berarti membuka bisnis kedua, yang bisnis kedua nanti 1M juga, berarti 2M. Itu kan yang ada pikiran kita. Tapi, pada faktanya, itu banyak orang yang ketika misalnya bisnis pertamanya 1M omsetnya. Kemudian bisnis kedua, ketika buka, memang naik 3-500 juta, tapi yang bisnis pertamanya turun juga sampai hingga 500 jutaan. Jadi, bukannya bertambah, malah berkurang. Jadi, perlu diperhatikan baik-baik. Untuk membuka bisnis, perhatikan dulu. Gini, cara mengukurnya, mudah saja. Perhatikan, coba, apakah bisnis pertamamu itu, ketika misalnya kamu tidak ada, atau misalnya kamu cobalah pergi jalan-jalan ke mana gitu sekitar 4 bulan. Cara mengujinya ya, jadi coba tinggalkan bisnismu selama 4 bulan. Ketika misalnya bisnismu tetap jalan selama kamu tinggalkan, barulah kamu bisa buka bisnis baru. Tetapi ketika misalnya kamu tinggalkan sekitar 4 bulan, lalu bisnismu menurun atau bahkan mau tutup, nah harus hati-hati. Berarti ada yang kurang, ada yang salah. Itu perbaiki dulu. Jadi kalau sudah bisa kamu tinggalkan minimal 4 bulan, barulah kamu bisa buka cabang baru. Oke, itu saja sekian dari saya. Baik, terima kasih. Karena pertanyaannya sudah dibacakan semua atau mungkin ada yang kelewat, mohon maaf. Ini saatnya kita udah masuk ke penghujung acara. Kita masuk ke sesi foto bersama untuk mendokumentasikan seminar kita pada hari ini. Teman-teman yang bisa nyalain kamera, yuk boleh kita foto bareng-bareng untuk dokumentasi. Silakan, panitia siap? Siap ya panitia? Aman. Aman. Boleh, ayo teman-teman dari slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, boleh. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, boleh. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Heri Setiawan eksis banget ternyata ya. Teman siapa tuh? Oke. Kita lanjut penutup. Baik. Acara seminar dengan tema menjadi pebisnis dan investor handal hanya dengan jempol sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada koordinator mata kuliah kerja nyata Universitas Trilogi, Ibu Heni Agustin, SP MSI. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ati Herawati. Terima kasih kepada dosen pembimbing kelompok KKN 25, Bapak Lestari Agus Salim, SE MSI. Terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bang Zuraman, dan terima kasih kepada dosen-dosen, para ibu bapak dosen yang menyempatkan hadir untuk mengikuti seminar pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah berkenan menghadiri acara seminar pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilakan semua pihak meninggalkan ruang Zoom hari ini. Sebelum itu saya ada pantun. Boleh ya? Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan.
Banyak kata kurang berkenan, sudahilah, kiranya dimaafkan. Saya Christian Lawrence, pembantu acara hari ini, pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih. Mantap, Lawrence. Terima kasih, Pak. Uji nyalinya udah selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bang Zurahman. Bagus sekali, bagus sekali. Wah, terima kasih Bang Luken ini semuanya. Waduh, ada toko saham nih Pak Faruk ini. Nanti kita tunggu dari IT, katanya mau bahas deposito dengan apa? Kripto ya? Oh iya, harusnya kripto dan Iya, stok ya. harusnya kripto dan saham. Karena deposito itu investasi paling low risk. Tidak apple to apple sebenarnya. Oh ini sudah selesai ya Pak Luken ya? Oke, terima Sudah, kasih Pak ini Luken. saya mau bicara dengan mahasiswa saya dulu. Mau dikasih A+, mungkin kali mereka ini ya. Kalau dari wajah-wajahnya ini. Beda dengan 3 hari yang lalu saya ketemu. Gimana Pak nilainya Pak kira-kira Pak? Ya bagus lah, jadi makin percaya diri. Iya. Nanti saya bisa undang Christian ini. Waduh. Kalau saya ada acara kan, buat tambah-tambah uang invest. Waduh, boleh Pak, boleh. Oh teman-teman nih yang lain masih banyak yang mau nontonin ya, boleh? Oh, kita mau evaluasi dulu kan? Iya. Ini Audi yang jarang ketemu ya, Dik? Waduh, kemana aja Audi ini? Ada Pak saya Pak. Ada ya? Iya. Jadi bagus sih, saya lihat tidak ada waktu yang terbuang ya. Jadi kalian kalau bikin acara lagi dimanapun, jadi bisa lebih mantap lagi. Gitu. Oke, kalau gitu saya pamit aja ya. Nanti kita diskusi di WhatsApp grup Ginanjar, Audi, Christian. Boleh Pak. Ya, Pak, Atau siap. bisa apa? Febrina Kita atur dan tanggal buat apa? Khoir. Kemudian hari mungkin Pak. Bisa nanti itu juga ya, form apa penilaian ada 2 ya itu. Form webinar sama form video kalau nggak salah ya. Nanti dikirim ke saya. Baik Pak. Oke. Form webinar sama video. Oke. Kalau nggak salah ada formnya itu ya. Jadi saya tinggal isi saja nanti. Itu slide tadi kalau ada yang butuh dibagi aja ya. Baik Pak. Nggak ini kok. Karena ada yang teknis mungkin siapa tahu ada yang butuh untuk melakukan riset sebelum terjun. Semua harus riset. Ya udah, saya pamit. Iya Pak. Semuanya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa? Recordnya?